Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan teks kita tadi. Mari kita lihat. Nah, kita lihat ke PowerPoint kita ini. Ini yang terakhirnya misalnya, dolphins are very friendly to people and have never harmed anyone. They are very playful animals. Kita lihat. Nah, Bapak Ibu menggariskan buat kotak seperti ini. Beri garis ke ini, being-nya ini. Mereka hanya akan menuliskan di sini apa? Being verb in simple present. Selesai. Jadi anak-anak kita itu paham, oh berarti report text itu semuanya ditulis dalam bentuk simple present. Karena dia merupakan general truth, kebenaran secara umum. Bapak Ibu, selanjutnya dengan model joining construction of the text. Nah, dalam hal ini peserta atau siswa nanti dilibatkan lebih proaktif dalam analisis bentuk formal model teks di atas tadi. Selanjutnya, siswa atau ibu juga boleh menyimpulkan tujuan teks, communicative purpose-nya untuk jenis teks report, yaitu memberikan informasi yang berupa report tentang suatu benda atau objek. Jadi berikan reportnya itu, ibu memberikan suatu benda, umpamanya ibu membawa batu ke dalam kelas, bawa batu, nah laporkan tentang batu itu secara umum. Apa itu batu, bagaimana jenis batu, sifat batu. Nah, kalau nanti ada batu yang di luar dari itu, maka nanti masuk ke dalam deskriptif. Ada batu aneh ini. Nah, rupanya batu mutiara. Nah, itu sudah deskriptif. Apa itu mutiaranya? Oleh karena itu, dengan cara masih ini, definisikan dulu bentuk genre-nya. Untuk teks seperti contoh di atas sebagai reinforcement atau penekanan dari teks report. Kemudian mengidentifikasi grammatical structure untuk teks yang telah dibaca atau dibahas. Tadi kita sudah membahas grammatical structure-nya. Itu ada bentuk being verb, having verb di situ. Selanjutnya menganalisis linguistic feature, bentuk linguistiknya. Cara yang lain, bagaimana mengajarkannya? Yaitu dengan cara independence construction of the text. Jadi dia secara khusus. Nah, itulah beberapa judul ini kita berikan. Nah, peserta siswa diberi tugas untuk membuat teks yang sejenis, misalnya tentang skin, kulit. Apa itu kulit? Ya kan begitu. Kulit apa? Ya, harus jelas. Kulit lah pokoknya. Kemudian town. Nah, ini ciri-ciri town. Kenapa disebut town? Apa bedanya town dengan village? Berapa jumlah penduduknya, bagaimana populasinya, bentuknya gitu ya. Untuk menulis ini, anak-anak tidak bisa mengarang begitu-begitu saja. Dengan karangannya sendiri tidak bisa. Dia harus menulis ini dengan apa itu namanya? Buku-buku ilmiah. Karena anak-anak kita belum bisa meneliti secara ilmiah, maka anak kita mengambil judul ini, apakah dari buku bacaan, dari internet, yang sudah diteliti secara ilmiah. Kenapa dikatakan town? Kenapa dikatakan village? Kenapa dikatakan city? Nanti mungkin metropolitan. Kenapa dikatakan metropolitan? Nah, apabila ciri-ciri yang ada di situ berbeda dengan yang lain, maka itu sudah berbeda. Inilah yang dikatakan town, ini metropolitan, ini village, dengan ciri-ciri ilmiahnya itu tadi. Books juga begitu. Nah, apa itu books? Secara umum. Ya, kemudian bus. Kenapa dikatakan bus bukan car? Kan begitu. Jadi dia punya ciri umum, secara umum. Bus itu begini. Kalau sudah ada bus khusus dengan ciri tertentu, itu nanti sudah masuk ke deskriptif.
ya ternyata bus di Indonesia tidak sama dengan bus dimanapun di luar negeri. Kalau misalnya contoh di bus tadi kita masukkan sedikit mengenai sejarah, pertama kali bus itu beredar di jalanan tuh masih dalam report text juga. Kalau sudah masuk ke dalam sejarahnya, itu bukan report text lagi nanti. Itu sudah masuk ke dalam naratif. Nah, sejarahnya itu karena sudah menyangkut cerita. Tetapi kalau kebenarannya secara umum, bus adalah yang begini bentuknya. Muatannya sekian orang. Perjalanannya itu antar provinsi umpama. Ya, jalan-jalan yang dilaluinya tidak seperti mobil-mobil kecil lainnya. Oh, itulah berarti bus. Begitu. Paham. Sekarang saya akan menjelaskan lagi skin ini tadi supaya lebih paham. Karena skin ini khusus kepada kulit. Kulit di sini mungkin skin dikhususkan kepada manusia ini, skin. Kalau nanti kulit hewan, itu kan leather atau feather. Nah, berarti itu kulit manusia. Kenapa dikatakan kulit? Penelitian secara ilmiah, kulit itu adalah ini. Kemudian sifat kulit itu seperti ini. Dimanapun yang jenisnya seperti itu, sifatnya seperti itu, maka disebut dia kulit. Tadi kan Bapak menjelaskan bahwa memang siswa-siswi pada tahapan Madrasah Sanawiyah ini belum bisa begitu independen dalam melakukan penelitian dan mereka memerlukan sumber-sumber dalam penelitian. Nah, apa sih yang harus diperhatikan oleh para siswa ketika mereka mengutip sumber-sumber tersebut dari buku, bisa dibilang internet dan sebagainya? Iya. Jadi dalam pengutipan dari buku atau internet yang perlu diperhatikan itu cara pengutipannya. Setiap kutipan itu harus disebutkan sumbernya. Nah, cara-cara mengutip dan dari internet, dari buku itu ada beberapa syaratnya. Artinya kutipan-kutipan ilmiah. Kendalanya biasanya yaitu tadi. Seharusnya ini disampaikan dalam bentuk reports, ternyata anak-anak menulis dalam bentuk deskriptif. Baik, kemudian untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu, ini kita lihat, inilah abstraknya daripada pelajaran report kita itu tadi. Bapak Ibu bisa memahami ini dengan membaca ini. Kita lihat lagi, ini definition of report. Bapak Abdul Salam menjelaskan dengan baik dan semoga para guru di rumah juga bisa menerima dengan baik. Kita sudah sampai di penghujung acara nih Pak. Bisa diberikan kesimpulannya dalam materi kita hari ini mengenai creating report text. Ya, baik. Nah, kesimpulannya bahwa dalam membuat report text, in making report text, the teacher should understand the topic first. Or the title that should be described. Remember that you have to describe that the report text should be systematically and then from the observation report. Ya, jadi betul-betul hasil laporan observasi ilmiah secara sistematik. Diklat jarak jauh, tenaga teknis Kementerian Agama, selesai sudah perjumpaan kita di sini. Thank you for staying with us. Saya Asy Mohtar dan juga Bapak Abdul Salam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.